Om Swastiastu, Putu, sampun Gatra, semoga Putu dan sekeluarga selalu dalam sehat dan juga selalu dalam lindungan ide yang Ramokawi. Nah ini Putu sesuai dengan revisi yang Putu sampaikan di chat ya di WA kemarin mengenai perubahan tempat Padmosano atau Padmosari ya yang di sudut ini sudah ditiang ubah Putu ya, sudah ditiang ubah. Kembali saya tampilkan ini tampilan tampak selatan nggih. Ini tampak timur. Nah dari tampak timur ini kelihatan Padmosanonya atau Padmo yang di sudut ini sudah nyudut nggih. Kemudian ini tampak utara Putu ya, tampak utara. Kemudian ini tampak barat deh. Nah, kalau yang tampilkan tampak atasnya seperti ini dia. Nah, lebih jelas deh. Ini Penglurah, ini Kemulan, ini Padmo, ini Taksu, dan ini biasa. Seperti ini tampilannya denahnya, deh. Nah, sekarang mengenai area atau media yang tersedia untuk timur baratnya tetap dia seperti kemarin ya, sesuai dengan denah yang tersedia 455 nggih Putu nggih, 4,55 meter. Itu sudah sesuai dengan yang tiang hitung di lapangan. Nah sekarang setelah diubah kajo kelotnya nggih, ternyata ini agak lebar gede 441. Tapi yang lupa berapa kemarin ukurannya nih Kang. Yang penting seginilah ukuran yang dibutuhkan untuk merajan ketika Padmo itu menghadapnya ke sudut 441 kajo kelot ya, kangin kauhnya 455. Seperti itu Putu mengenai area merajan ya. Nah sekarang denah akan ditiang tampilkan. Nah denahnya nggih akan ditiang klus terlebih dahulu merajannya. Tembok ditiang klus ya, merajan juga ditiang klus, oke. Nah seperti ini jadinya. Atau boleh bengong biar tidak terlalu ini ya. Jalan ditiang klus, oh ya sudah. Boleh bengong ditiang klus. Properti ditiang klus, semuanya ditiang klus dumun ya. Nah inilah tampilan tampak atas merajan ya, tampak atas merajan seperti ini. Jadi ukurannya niki sudah sesuai dengan apa namanya niki sikut Asto Kosalo Kusali seperti itu, karena jarak tembok ya, jarak pelinggih ini dari tembok, jarak pelinggih dari tembok ini sudah sesuai. Nah kalau kita tampilkan temboknya niki, nah ini nggih kita ukur barang-barang berapa dari ujung pelinggih belakang itu 35 cm nggih, 35 cm. Nah ini angkanya nggih, 35 cm nggih, 35 cm dari apa ya, dari pinggir tembok ini sampai ke merajan belakangnya itu adalah 35 cm. 35 cm itu artinya tampak sampel nggih, jatuh di Sri Manis ya. Nah kemudian dari utara berapa? Dari utara ini tidak akan ukur ini 35 cm juga tampak sampel nggih. Nah kemudian jarak antar pelinggih sekarang, nah antar pelinggih ini berapa jaraknya? 35 cm, semua tampak sampel nggih, betul nggih. Jadi penghitungan ini sudah melalui proses penghitungan yang mengikuti standar Asto Kosalo Kusali.
Nah, seperti itu. Nah, sekarang kalau Titiang tampilkan denahnya denah secara keseluruhan untuk merancang di mana sih batas tembok. Nah, ini tembok akan Titiang tampilkan dulu. Nah, ini biar kelihatan hitam biar kelihatan hitam dia. Nanti akan Titiang warna ya. Akan Titiang warnai nanti biar jelas kelihatan denahnya biar jelas Kang Bang agak lambat gede nih biar jelas kelihatan denahnya. Nah, tinggal Titiang warnai saja nanti. Tinggal Titiang mewarnai saja nanti Nah, niki dari sini lubangnya juga Nah, tinggal biar Tiang mewarna saja nanti. Untuk temboknya biar butuh jelas seberapa sih ukuran temboknya. Pilarnya juga Nah, ini sedang Tiang ukur. Ini juga agak lama gede butuh ya, nggak apa-apa. Sabar menunggu. Yes, seperti ini. Lagi dikit aja. Nah, ini. Oke, sekarang ini lagi dikit aja. Oke. Nah, ini. Lagi 1 menit nggak sampai. Ya. Biar terlihat dari apa ya, biar kita bisa membaca maksudnya betul seperti pelinggih ini denahnya jelas terlihat pelinggihnya itu di mana sih letak pondasinya biar jelas terlihat itu tujuan Titiang menunggu untuk apa ya. Nah, ini sudah Tiang kelus. Sekarang Titiang akan warnai apa yang namanya ini pelinggihnya denahnya maksudnya akan Tiang warnai sama dengan warna niki Nah, ini dia. Nah. Jadi jelas dari atas tuh denahnya itu jelas kelihatan betul. Nah, ini kurang lagi 1 maklumlah. Nah, seperti itu. Ini lagi dikit aja. Nah, sudah beres. Tinggal Tiang warna makin. Nah, semua sudah semua sudah. Oke. Inilah tampilannya nanti dari atas. Ini tampilan dari atas denah Merajan. Ini Penglurah, ini adalah Kewulan, ini Padmo, ini Taksu, dan ini Piasan. Mengenai lebar dari ujung utara sampai ujung selatan 441, dari timur ke barat 455. Nah, jadi kita sinkronkan nanti di lapangan seperti itu butuh tentang tata ruang, tata letak pelinggih ketika Padmo itu kita hadapkan ke sudut. Nah, seperti itu perubahannya ya jelas barangkali. Nah, kemudian akan Tiang tampilkan pelinggihnya makin. Tiang tampilkan pelinggihnya, mana pelinggih Merajan. Nah, ini tampilan Merajan Tampil Merajan seperti ini fishnya nanti. Nah, di sini butuh bersembahyang, barangkali bersimpuh di sini bersama keluarga ya. Cantik sekali kelihatannya Nah, jadi lega betul Nah, jadi dari belakang 35 cm, dari utara 35 cm, kemudian dari timur 35 cm. Mengenai level 80 cm ketinggian ya, ketinggian dari ini 80 cm Merajannya maksudnya ya. Nah, di sini rumah Putu secara keseluruhan ada 3 level Putu. Level ini disebut pelemahan, level ini disebut pewongan, level yang ini disebut periangan. Jadi Trihitokrano itu nyambung. Jadi bisa mengandung Trihitokrano rumah Putu ini. Ada periangan, ada pewongan, dan ada pelemahan. Seperti itu. Masing-masing ada levelnya. Berapa levelnya? Dari pelemahan ke pewongan itu 20 cm. Dari pewongan ke periangan itu 80 cm. Nah, di 80 cm ini
tentu tinggi nggih. Jadi tidak bisa menjangkau. Dibuatkanlah unag, niki unagnya. Nah, niki unagnya. Unag terdiri dari 3. Watu, Candi, Segara. Jadi 3 Segara nggih, Segara itu artinya suci. Ya, bagus nggih. Nah, seperti itu Putu. Secara Asto Kosalo-Kosali sudah masuk. Sekarang Titi akan sedikit menjelaskan tentang pelinggih yang ada di Kerajaan Putu. Nah, seperti itu. Ini penglurah namanya. Yang melinggih di sini adalah Ratu Ngurah Agung. Fungsi pokok tugas, jadi sebagai satpam, sebagai moderator, sebagai pengenter, seperti itu ya, Ratu Ngurah Agung. Nah, kemudian ini adalah pelinggih rong telu atau rong 3 atau pelinggih kemulan atau pelinggih Ido Batara yang guru. Nah, jadi yang melinggih di sini tentu leluhur kita yang sudah bersih melalui proses pengabenan nggih. Kemudian kita linggihkan di sini. Ketika lanang itu disebut purusa. Tempatnya paling kanan, paling sikaja. Dan kemudian ketika leluhur kita atau istri sudah bersih, sudah melalui proses pengabenan, itu disebut dengan pradana, ya, siklot, ya. Kemudian di tengah niki pramesti guru, leluhur kita yang sudah sangat lampau, seperti itu, ya. Ada juga yang menyebut bahwa yang melinggih di sini adalah Trimurti. Apa itu Trimurti? Brahma, Wisnu, Siwa. Paling siklot Brahma, sikaja Wisnu, di tengah Siwa. Pencipta, pemelihara, pelebur, seperti itu di ke bulan. Kemudian niki ada Padma Putu yang di sudut ya. Padma niki yang melinggih adalah Sang Hyang Siwa Raditya atau disebut dengan Ida Sang Hyang Widiwasa meraga Tritunggal Sada Siwa, Brahma Siwa, lan Siwa. Seperti itu Ida Sang Hyang Widiwasa. Nah, kemudian ini dauh nih Putu Majang Kelod. Niki ada pelinggih taksu namanya, nggih. Nah, pelinggih taksu di sini yang melinggih adalah Dewi Saraswati, lambang ilmu pengetahuan. Nah, di sini kita tunas tuntunan majang ring Dewi Saraswati agar kita bisa fokus dalam pikiran, memikirkan sesuatu agar kehidupan kita itu bisa sejahtera, rahayu, tentrem. Kan seperti itu. Jadi kita fokus di sini agar bisa fokus, termasuk juga ngerah pengupo jiwa. Misalnya Putu kan jadi dosen, nggih. Nah, jadi agar bisa kita fokus kepada mahasiswa gitu, misalnya mengajar, itu kan sub bidang kerja namanya. Nah, di sini kita nunas tuntunan. Nah, apakah cukup saja dengan berdoa? Tidak. Tentu diimbangi dengan ngebit-ngebitin buku, kapal-kapal nggih melajah istilahnya. Nah, itu kita imbangi dengan doa tanpa diimbangi dengan usaha, mustahil sih rasanya, seperti itu ya. Jadi kesimpulannya di taksu ini adalah melinggih Sang Hyang Saraswati, lambang ilmu pengetahuan. Di sini kita ngelungsur agar kita bisa fokus, agar kita bisa metaksu. Nah, kemudian yang paling sikau ini ada bangunan, bukan pelinggih, bangunan suci namanya piasan Putu. Nah, jadi di piasan ini kita bisa ngungahan Banten yang tidak terakomodasi di masing-masing pelinggih ini. Bisa diunggahkan melalui di sini. Nah, itu nggih. Nah, kemudian pokok yang paling utama, fungsi yang paling utama ya untuk piasan ini ketika Putu mau maturan sembayang dengan sarana apa karo Banten atau Canang Sari, Putu pertama-tama transit dulu di piasan ini, nggih. Transit nunas penglukatan atau ngenjit dupo ngelungsur toyo anyar di sini lukat dumun Banten nika atau Canang Sari. Setelah dilukat ya, jadi sudah dianggap bersih. Kenapa kita harus ngelukat Canang Sari atau Banten itu? Karena Banten yang baru saja selesai dikerjakan atau jahit atau ditanding itu dianggap masih mengandung malo, aura negatif seperti itu ya. Nah, sehingga kita harus ngelukat karena dianggap masih mengandung malo atau aura negatif. Itu dianggap belum layak kita aturkan kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Bukankah kita mengaturkan yang terbaik kepada Ida Sang Hyang Widiwasa? Ya, jawabannya. Nah, kalau begitu wajiblah kita ngelukat di sini mesrano antuk toyo anyar penglukatan.
Nah, setelah itu, setelah melalui proses pengelukatan atau pembersihan badannya tadi, barulah kita aturkan di sewang-sewang pelinggih. Seperti itu makna filosofis daripada biasan putu nggih. Nah, seperti itu. Nah, ini tampilannya. Kemudian saya akan tampilkan tembok kembali. Saya akan tampilkan tembok. Nah, tembok. Nah, ketika tembok ini sudah ditampilkan, jelas sekali proporsinya nggih. Nah, seperti ini tampak atas, ini adalah tampak selatan, ini adalah tampak timur, ini adalah tampak utara nggih. Ini adalah tampak barat. Lagi dari selatan nggih. Nah, dari selatan kita dihadapkan ketika kita mau ngeranjing sembahyang ke Merajaan, kita dihadapkan oleh apa ini? Candi Bentar namanya. Candi Bentar atau sesurup atau pesurang. Makna dan fungsinya itu ya tentu untuk keluar masuk kan seperti itu. Secara niskalo itu filosofisnya itu sesuai dengan namanya, candi itu tinggi, bentar itu candi bentar ya. Bentar itu pisah atau belah. Bagaimana kita mampu dituntut ya agar kita mampu memecah atau membelah pikiran-pikiran kita dari sekian banyak yang ada di pikiran kita itu. Misalnya tadinya kita memikirkan tentang mengajar di kampus, atau tentang proyek, atau tentang mobil, atau tentang apa saja, atau tentang finansial keluarga. Itu sementara kita tinggalkan, kita tanggalkan. Nah, pisahkan dulu pikiran-pikiran yang ada itu ya, yang nano-nano tadi itu. Sekarang fokus kita ke sembahyang, ke Merajaan. Seperti itu betul ya. Itulah filosofis makna daripada Candi Bentar. Seperti itu. Nah, di ujung-ujung Candi Bentar di sampingnya ini ada yang disebut dengan, nah di sudut niki yang klik ya, ini disebut dengan Padu Raksa. Niki Padu Raksa, niki Padu Raksa, dan ini Padu Raksa, Padu Raksa. Secara apa ya? Secara ilmu konstruksi, Padu Raksa atau pilar ya, pilar-pilar ini adalah kunci kekuatan pembangunan. Nah, seperti itu. Di sini ada kolom nanti nggih, kolom. Seperti itu secara konstruksi, tapi secara niskalo itu juga memiliki fungsi. Ini disebut dengan Padu Raksa. Padu itu pertemuan, Raksa itu adalah membidangi, mewilayahi. Nah, seperti itu. Jadi di sini ada 4 sudut nggih. Yang pertama, ini Padu Raksa yang kajok angin. Ini ada dewanya. Siapa dewanya? Durga. Pengiringnya siapa? Pengiringnya adalah Sri Raksa. Nah, seperti itu. Pengiringnya Sri Raksa. Kemudian ada lagi pengiring. Nah, seperti itu ya. Jadi ada pengiring yang itu binatang gagak gua. Nah, seperti itu. Jadi Sri Raksa inilah yang apa ya? Yang membidangi, yang mewilayahi antara Kajo dan Kangin, Sri Raksa. Nah, kemudian Laut niki kalau bahasa Indonesianya apa ya Laut Kangin ya? Tenggara ya. Nah, di Tenggara ini ada juga yang menjadi dewanya di sini Durga. Pengiringnya itu adalah siapa ya? Durga Aji Raksa pengiringnya Aji Raksa. Nah, kemudian ada pengiringnya, binatangnya itu adalah asu. Nah, seperti itu. Dewanya Durga. Nah, kemudian yang kelon kauh niki Rudra ya. Rudra Raksa namanya. Dewane nika adalah Durga, pengiringnya Rudra Raksa, kemudian binatangnya adalah kebu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini yang Kajo Kauh. Nah, Kajo Kauh ya. Kajo Kauh itu wilayahnya yang membidang itu adalah Kajo dan Kauh. Nah, Kajo dan Kauh itulah ya dewanya siapa? Durga. Pengiringnya kalau Raksa. Nah, seperti itu. Binatangnya gajah. Nah, kemudian di sini disebut napi wastananya dewanya adalah Durga. Niki pengiringnya Durga Mani. Nah, seperti itu ya. Kemudian binatangnya adalah Bragenjong. Nah, seperti itu. Jadi makna dan fungsinya antara kalau ini ya Sri Raksa, Aji Raksa, Rudra Raksa. Nah, kemudian kalau Raksa yang di tengah
Durgamani itu bahu-membahu merentangkan tangan menjaga kesucian Merajan agar Sangah itu atau Merajan itu kesuciannya tetap terjaga. Itu makna dan filosofis daripada padu raksa yang ada di sudut-sudut Sangah. Seperti itu. Keseluruhan ini Sangah namanya putu ya. Secara keseluruhan itu Sangah namanya. Nah, kemudian masing-masing ini pelingih. Kumpulan dari beberapa pelingih yang terfokus dalam satu media itu disebut Sangah. Jangan keliru. Seperti itu. Ada juga yang mengatakan karang suci. Apa itu karang suci? Karang suci adalah sebuah tempat atau media yang memiliki batas tertentu dan juga level tertentu dan sudah melalui proses penyucian. Itu disebut karang suci. Itu ya. Jadi karang suci itu adanya apa ya? Merajan atau Sangah itu berada di karang suci. Merajan itu terdiri dari pelinggih. Seperti itu. Nah, satu lagi ada pelinggih niki. Pelinggih ini disebut tugu karang ya, tugu karang atau penungguan karang. Jadi menurut Titiang putu, posisinya itu ideal di sini. Kenapa? Karena dia masih sona kajokauh niki sona kajokauh. Tapi walaupun dia di Pewongan, ini memang wilayah Pewongan ya. Kalau ini kan karang suci namanya. Antara Pewongan dan Pelemahan ini disebut wilayah Propan alam ya. Seperti itu. Tidak disengkar, gak usah disengkar, memang harus menyatu dengan pekarangan kita. Ya, ini tempatnya nggih. Yang melinggih atau yang berstana di sini di Tugu Karang ini adalah Kalorakso. Seperti itu. Kenapa Kalorakso harus dilinggihkan? Ya, ini sebenarnya tempat kita membuat tempat ini untuk ngatur sesajen kepada Pak Kalorakso. Kenapa? Kalau itu kita buatkan tempat, ya agar kita tidak diganggu, logikanya seperti itu. Jadi kita buatkan tempat, disinilah kita ngasih upah, kita ngaturin rarapan. Kalau rakso ini saya ngasih upah, tipat akelan, segahan, gitu misalnya, atau apapun. Jadi mohon jangan ganggu kami. Kami ingin hidup nyaman, tentram, seisi rumah ini. Seperti itu aja doanya, nggak usah pakai bahasa Sang Sekerta. Kalau kita ngerti, ya pakai bahasa yang kita bisa aja seperti itu ya. Jadi kalaunya itu paham kok maksud kita, bahasa kita seperti itu ya. Nah, kemudian ini saya tampilkan lagi mengenai pelinggih sudah. Yang sekarang ada tembok depan, namanya itu tembok, anggaplah temboknya ini ya, atau semua saya tunjukkan propertinya. Nah, ini tembok batas ya, pintunya maaf tidak yang isi ya. Ini namanya tembok Merajan, ini tembok rumah, jadi beda ya. Materialnya sama, materialnya sama, cuman desainnya berbeda. Ini nuansanya Bali, kalau yang ini agak minimalis dia. Jadi nyambung, Nah seperti itu. Nah di sini di pintu gerbang kita anggap aja pintu gerbang, itu masuk ya. Di sini ada tempat membanten, putu. Nah ini tempat membanten lubang ya. Jadi ketinggiannya sudah ideal, putu kan anaknya tinggi. Tinggi kalau nggak salah putu kisaran 170 lah kira-kira yang lihat ya. Nah, seperti itu sudah menjangkau nih. Kalaupun 165 misalnya siapapun 165 ideal. Cewek itu 165 atau 160 masih menjangkau. Artinya lubang ini sudah sangat menjangkau untuk membanten ya. Nah, perlu kita sampaikan di sini siapa yang melinggih atau berstana di sini adalah kalau juga. Di sini maho kalau, di sini adi kalau. Kalau yang di sini di tengah. Ya, di tengah tempat kita mesegah biasanya itu sang kalau. Kalau di depannya sonio kalau. Kalau ada aleng-aleng doro kalau. Semuanya kalau di sini. Ya, semuanya kalau di sinilah. Kalau inilah kita aturkan sesajen. Bagaimana caranya mengaturkan? Bahasa apa kita pakai? Ya, kita pakai aja bahasa sebisa kita. Kalau putu misalnya pintar bahasa Inggris, no problem, pakai aja bahasa Inggris. Dia kan pintar. Nah, kalau bisa bahasa Bali pakai. Jadi jangan memakai bahasa yang tidak kita ketahui. Bagaimana kita menyampaikan? Intinya apa yang putu pikirkan itu yang putu sampaikan. Nah, itu yang maksudkan ya. Apa yang ada di pikiran putu itu yang disampaikan. Jadi apa yang disampaikan itu akan didengar gitu. Logikanya seperti itu. Gak usah
pakai mantra, misalnya harus bisa mantra Om Sang Bang Tang Ang Ing Nang Mang Sing Wang Yang Om Atmo Tato Atmo Sudamom Swaho. Gak usah seperti itu ya, itu ranahnya Dane Jero Mangku, sebisanya saja nggih putu nggih. Seperti itu putu bisa tidak sampaikan mengenai fish atau wajah daripada rumahnya putu. Nah khusus yang di depan, nah yang paling utama adalah merajannya nggih. Nah merajannya lagi sekali, merajan yang tidak tampilkan ini sudah melalui proses penghitungan Asto Kosalo Kosali, Asto Bumi. Apa itu Asto Kosalo Kosali? Asto Kosalo Kosali adalah konsep bangunan Bali yang mengatur tentang keidealan bangunan agar bangunan itu terlihat cantik dan mataksu. Nah, seperti itu. Kalau Asto Buminya itu definisinya, Asto Bumi adalah sebuah konsep bangunan Bali yang mengatur tentang tata ruang, tata letak bangunan Bali. Berapa jarak kemulan dengan taksu, berapa jarak kemulan dengan tugu, berapa jarak kemulan dengan padmo, bla bla bla. Yang mengatur tentang tata ruang itu disebut dengan Asto Bumi. Oke? Kemudian logika juga masuk di sini, secara logika masuk. Dan secara estetika juga masuk ya, estetika itu masuk juga. Jadi paling tidak bangunan itu, bangunan kerajaan khususnya sudah posisinya paling tinggi. Seperti itu putu yang bisa Tidang sampaikan. Mohon dikoreksi lagi nggih mengenai tata ruangnya, tata letak. Bila ada pertanyaan silakan chat di WA atau langsung telepon Tidang. Welcome 24 jam nggih. Semoga saja video Tidang niki bisa putu pahami. Yang paling penting semoga saja video Tidang niki bermanfaat. Suksma putu atas kesempatannya ini. Terima kasih Sinap Tidang Atuk Pramosanti. Om Santi 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 Om.